Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. M. Zaki, SAG MAG, selaku penguji kompre wawasan bidang universitas. Perkenalkan, nama saya Rani dengan NIM 1062200029, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Baiklah, di sini saya akan memulai ujian komprenya dengan memejamkan mata. Baiklah, yang pertama membaca surah Al-Fatihah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratan mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dan yang kedua, hafal 5 surah sebelum Al-Qari'ah. Yang pertama, surah Al-Humazah 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahi muqada allati tattali'u alal afida innaha alaihim muhsada fil amadim mumaddada. Yang kedua, Quran surah Al-Asri 103. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surah yang ketiga, surah At-Takasur 102. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zuratumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunna jahim summa latarawunna ainal yakin summa latus'aluna yawmal izin an na'im. Surah yang keempat, surah Al-Adiyat 100. Wal adiyati dabah fal muriyati qada fal muhrati subha fa'atsarna bihi naqa'a fawasatna bihi jama'a innal insana lirabbihi laqanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khairil lasyadid afala ya'lamu idzabu syira ma fi kubur wa husilla ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma izin lakabir. Surah yang kelima, surah Az-Zalzalah 99. Iza zulzilati ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu atsaqala wa qala insanu ma laha yauma izin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma izin yasudurun nasu ashtatan liyuraw amalahum
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang ketiga yaitu menjelaskan rukun Islam, dan yang ketiga menjelaskan rukun Islam dan dalilnya. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dalil Quran surah Muhammad ayat 19. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Penjelasannya, syahadat adalah dasar utama Islam, yang artinya meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah, meyakini Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan wajib mengikuti ajarannya. Tanpa syahadat, seorang belum dianggap masuk Islam dan amal ibadahnya tidak sah. Rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Dan didirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Penjelasannya, sholat wajib 5 waktu sehari semalam, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat adalah tiang agama dan bentuk komunikasi langsung antara hamba dengan Allah. Sholat melatih disiplin, kebersihan, dan kedekatan. Dan rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Dalilnya Quran surah At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Penjelasannya, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta jika sudah mencapai nisab, yaitu batas minimal, dan haul waktu tertentu. Zakat diberikan kepada 8 golongan asnaf seperti fakir, miskin, amil, mu'alaf, dan lainnya. Quran surah At-Taubah ayat 60. Tujuan zakat itu membersihkan harta, membantu sesama, mengurangi kesenjangan sosial. Dan rukun Islam yang keempat, puasa Ramadan. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 108. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Penjelasannya, puasa dilakukan di bulan Ramadan dengan menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu, menjaga perkataan dan perbuatan. Waktu puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tujuan utama puasa adalah membentuk ketakwaan dan melatih kesabaran. Dan rukun Islam yang kelima, haji. Dalil Quran surah Al-Imran ayat 97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Penjelasannya, haji adalah ibadah ke Baitullah atau Ka'bah di Mekah pada bulan Zulhijjah. Syarat wajib haji itu yaitu Islam, balik, berakal, mampu secara fisik dan finansial, aman perjalanannya. Haji wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Dan yang keempat, menjelaskan rukun iman dan dalilnya. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Dalilnya Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa.
Dan Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Iman, penjelasannya, iman kepada Allah berarti meyakini Allah itu ada, meyakini Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Meyakini Allah memiliki sifat-sifat sempurna, yaitu Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Pengasih. Hanya menyembah kepada Allah. Ini disebut tauhid, dasar seluruh ajaran Islam. Dan rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah 285. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya. Penjelasannya, meyakini bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, selalu taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Contoh malaikat dan tugasnya, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail mengatur rezeki dan hujan, Israfil meniup sangkakala saat kiamat, Israel mencabut nyawa, Rakib dan Atid mencatat amal ibadah. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah 285. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya. Penjelasannya, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab sebagai petunjuk hidup manusia. Kitab-kitab yang wajib diketahui, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kitab terakhir dan penyempurnaan kitab sebelumnya. Dan rukun iman yang keempat, iman kepada Rasulullah. Dalilnya Quran surah An-Nisa 136. Penjelasannya, meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Jumlah nabi sangat banyak, 25 nabi wajib diketahui. Nabi Muhammad adalah rasul terakhir atau penutup para nabi. Tugas rasul menyampaikan wahyu, memberi contoh kehidupan yang baik, mengajak manusia menyembah Allah. Dan rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Dalilnya Quran surah Al-Hajj ayat 7, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Penjelasan, meyakini bahwa kehidupan dunia akan berakhir dan manusia akan dibangkitkan kembali, termasuk dalam iman kepada hari akhir. Kematian, alam kubur, hari kebangkitan, perhitungan amal atau hisab, surga dan neraka. Keimanan ini membuat manusia berhati-hati dalam berbuat. Dan rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadir. Dalilnya hadis Jibril. Dan beriman kepada takdir baik maupun buruk. Dan dalilnya lagi Quran surah Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Penjelasannya, meyakini bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu, segala yang terjadi atas izin dan kehendak Allah. Tidak ada yang baik dan ada yang buruk menurut manusia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan ujian komprenya. Terima kasih kepada Bapak Dr. M. Zaki SAG MAY. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.